Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sergap Investigasi. Satu lagi tersangka pengeroyokan yang menewaskan bos rental di Pati, Jawa Tengah ditangkap polisi. Kini sudah ada 4 tersangka. Bos rental asal Jakarta ini tewas di masa setelah diteriaki maling saat mengejar pelaku penggelapan mobil miliknya. Pria 37 tahun berinisial M, warga desa Tompe Gunung Sukolilo, Pati, Jawa Tengah ini ditetapkan sebagai tersangka baru pengeroyokan yang menewaskan bos rental dan melukai 3 lainnya. Saat kejadian, tersangka M menganiaya korban SH secara brutal hingga terluka parah. Sehingga total seluruhnya menjadi 4 tersangka setelah 35 saksi diperiksa. 3 tersangka EN, AG, dan BC terancam 12 tahun penjara. Sementara tersangka M terancam 10 tahun penjara. Polda Jawa Tengah meminta para pelaku menyerahkan diri. Bahwa Polda Jawa Tengah telah mengantongi nama-nama yang nanti akan kita lakukan upaya paksa. Kemarin sudah kita tangkap lagi 1 orang. Oleh karena itu segera masyarakat kita yang menjadi potensi pidana segera menyerahkan diri. Kita akan sidik tuntas. Sementara 1 korban selamat yang sebelumnya kritis telah sadar dan membaik. Namun 2 korban lainnya masih dirawat intensif dan menjalani operasi patah tulang. Ketiga korban belum bisa dimintai keterangan karena masih trauma. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, gara-gara ketagihan judi online, seorang karyawan salah satu bank swasta nekat menggelapkan uang nasabah. Total kerugian 7 nasabah ini mencapai 1,2 miliar rupiah. Tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Mahuda Setiawan, mantan pegawai bank swasta digelandang ke Kejaksaan Negeri Pacitan, Jawa Timur. Pria 32 tahun ini diduga menggelapkan uang nasabah senilai 1,2 miliar rupiah. Kasus ini terungkap setelah sejumlah nasabah curiga uang tabungan mereka berkurang. Para korban melapor dan pelaku berhasil ditangkap. Hasil penyidikan, tersangka sengaja melakukan upaya penipuan terhadap nasabah. Modusnya, dana kredit untuk 7 nasabah prioritas sebagian dikuasai oleh tersangka. Kemudian tersangka memalsukan data dan tanda tangan nasabah, seolah-olah nasabah melakukan penarikan dana. 7 nasabah pun mengalami kerugian hingga mencapai 1,2 miliar rupiah. Tersangka memainkan atau membuat dokumen-dokumen palsu untuk bisa mengambil uang kredit dari plafon nasabah tersebut. Uang hasil kejahatan habis digunakan tersangka untuk judi online dan trading. Tersangka dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki melaporkan. Nasib sial dialami seorang maling di Jember, Jawa Timur. Pelaku terpergok remaja masjid saat hendak mengambil uang kotak amal. Meski berhasil kabur, pelaku meninggalkan sepeda motor serta barang berharga lain miliknya. Sampai 2, siapan mencuri ini. Warga sekitar Masjid Baitur Rahman, Kecamatan Bangsal Sari, Jember, Jawa Timur, heboh sambil mengelilingi sebuah sepeda motor yang terparkir di halaman masjid. Motor ini ditinggal pemiliknya bersama 1 tas berisi 2 ponsel serta perkakas seperti tang, palu, dan linggis kecil. Pemilik motor dan tas ini merupakan seorang pria yang berhasil kabur saat terpergok akan mengambil uang amal di Masjid Baitur Rahman. Karena panik, pelaku kabur tanpa sempat membawa barang-barang berharga miliknya. Oleh warga, barang-barang milik pelaku ini dibawa ke Polsek Bangsal Sari. Pelaku ini datang menggunakan sepeda motor di masjid tersebut. Selanjutnya pelaku masuk ke dalam masjid dengan diduga membawa alat berupa 1 buah tang untuk memotong atau merusak kunci gembok kotak amal tersebut. Lalu pelaku kabur, namun sialnya untuk sepeda motor maupun peralatan lain berupa tas dan jaket milik pelaku tertinggal di tempat kejadian perkara. Selain telah menyita barang bukti serta sepeda motor milik pelaku, polisi juga sudah mengantongi identitas pelakunya. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan.
Seorang pegawai koperasi di Palembang, Sumatera Selatan dilaporkan hilang oleh istrinya setelah 5 hari tidak pulang. Sebelum hilang, Anton pamit untuk menagih kredit kepada seorang konsumen koperasi. Rasa khawatir masih menyelimuti hati Rensilia Fitri, warga Perunggria Gotong Royong, Kelurahan Sukajaya, Palembang, Sumatera Selatan, karena suaminya tak kunjung pulang sejak 5 hari lalu. Anton Eka Saputra, 25 tahun, pamit berangkat kerja pada Sabtu 8 Juni. Kepada sang istri, Anton berujar akan melakukan penagihan kepada salah seorang konsumen koperasi tempatnya bekerja. Anton pergi dengan mengendarai sepeda motor jenis Matic berwarna hitam. Sejak Sabtu siang, Anton hilang kontak meski ponsel bisa dihubungi. Anak saya nungguin, keluarga nungguin gitu. Walaupun ada yang menemukan, saya minta tolong benar gimana caranya, tolong hubungin keluarga gitu. Kalau memang ada ini pusat informasi, entah dari luar daerah atau Palembang di sini atau dimanapun itu, pokoknya saya minta tolong benar sama seluruh Indonesia lah istilahnya. Kalau yang memang sudah tahu dan mengenal suami saya minta tolong benar beri informasi kepada kami ataupun kepada keluarga yang lain. Selain telah melaporkan hilangnya Anto ke kantor polisi, keluarga dan rekan kerja masih terus melakukan pencarian. Ayah satu anak itu memiliki tinggi badan 170 cm, berat badan 85 kg, rambut pendek cepak, serta berkulit sawo matang. Istri dan anak pelaku berharap Anton kembali dalam kondisi selamat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, pria tersangka pemerasan artis Ria Ricis ternyata merupakan mantan security di rumah Ria Ricis. Tersangka mengancam akan menyebarkan dokumen pribadi Ria Ricis ini jika permintaan uang 300 juta rupiah tidak dipenuhi. Pertanyaannya, apa motif pelaku? Sosok AP 29 tahun, pria pengancam artis sekaligus selebgram Ria Ricis merupakan mantan satpam yang telah dipecat sejak 2 tahun lalu. Pelaku nekat memeras Ria Ricis lantaran butuh uang dan sakit hati karena diberhentikan dari pekerjaannya. Tersangka diketahui memperoleh sejumlah dokumen penting Ria Ricis yang digunakan untuk memeras dari telepon genggam bekas yang diberikan Ria Ricis untuk menunjang pekerjaan saat menjadi security dan juga dari CCTV di rumah Ria Ricis. Jadi saat bertugas sebagai security atau satpam dikasih handphone sama korban untuk dipakai bekerja, namun masih ada data-data pribadi di sana, dan kami sampaikan berdasarkan keterangan korban bahwa dokumen yang diancam untuk disebarkan itu adalah bukan foto atau video shoot ya. Sebelumnya, Ria Ricis menerima ancaman foto dan video pribadinya akan disebar ke media sosial jika tidak menyerahkan uang sebesar 300 juta rupiah. Setelah melapor ke Polda Metro Jaya tanggal 7 Juni lalu, tersangka AP kemudian ditangkap di kediamannya di Cipayung, Jakarta Timur. Tersangka kini mendekam di tahanan Polda Metro Jaya dan dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman 8 tahun penjara. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati melaporkan. Dan demikian Sergap hari ini pemirsa, ingat kejahatan mengintai di sekitar Anda. Jadi selalu waspada. Saya Jeng Misti, terima kasih dan sampai jumpa. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86 seluruh jajaran kuda-kuda mengingat timur Solo Kupang 365 mengarah Blok M. Bantuannya padat meraya. 89 jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali.